Kadang-kadang mau pikir dengan status sosial kita apabila kita tidak menjadi kades lagi begini Iya, iya. kan. Ah, Penghargaan orang kepada kita sudah berbeda, penghormatan kepada kita sudah lain dari lain. kita menjabat sebagai kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys, jumpa bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup jauh dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan bincang-bincang dengan salah satu kades 3 periode menjabat di salah satu desa di Kabupaten Ogan Ilir. Ini dia, Pak Amir Hamzah. Apa kabar, Pak Amir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Amir, lebih untuk mengakrabkan diri saya panggil Pak Kades. Ya, betul. Mungkin lebih katakanlah secara kekeluargaan lah kalau saya panggil Pak Kades. Sebelum kita bincang-bincang jauh terkait perjalanan karir Pak Amir sebagai kades di desa Pinang Legati. Sungai Pinang Legati. Pinang Legati, Sungai Pinang Legati, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Nah, tentu suatu perjalanan kisah hidup Pak Amir, katakanlah Pak Kades sudah 3 periode. Ya. Ini periode yang ketiga, saat ini menjabat sebagai kades Pinang Legati. Nah, tentu Pak Amir, Pak Kades, sebelum Anda terpikirkan untuk pertama kali mencalonkan kades, artinya ada satu perjalanan kisah hidup Pak Amir sebelumnya. Nah, sebelum terjun ataupun berprofesi ataupun terpilih sebagai kades di periode pertama, apa sih sebenarnya sebelum itu pekerjaan Pak Amir? Berkaitan dengan pekerjaan, sebelum menjadi kepala desa Sungai Pinang Legati pada tahun 2008, saya berprofesi sebagai petani dan sekaligus kadang-kadang jualan ya barang-barang berupa buah-buahan dan lain-lain. Jadi pada tahun 2007, sebelum pelaksanaan Pilkades tahun 2008. Oh, 2008 pertama kali Pilkades, Pak ya? Ya, 2008. 2008. Nah, jadi Pilkades pada waktu itu tahun 2008 pada bulan April. Ya. Jadi sebelum 2008 bulan April itu saya bertempat tinggal di desa Sungai Pinang Legati dan sekali-kali kadang-kadang di Kayu Agung. Oh itu ya, jadi perjalanan kadang-kadang pulang ke Pinang Legati, kadang-kadang berdomisili di Kayu Agung karena satu profesi pekerjaan tadi ya. Profesi pekerjaan karena jualan. Kondisi waktu yang dikejar kadang-kadang dari pagi sampai siangnya kembali lagi ke Sungai Pinang Legati. Kadang-kadang malam kembali lagi ke Kayu Agung di Bedeng kan. Ya. Oh, jadi berarti sebelum Pak Kades Amir menjabat Kades, artinya ada perjalanan yang patut mungkin Pak Amir tidak bisa lupakan. Iya benar. Ya. Berjualan, kontrak bedeng di seputaran pasar Kayu Agung, dan jualan di situ, ngambil barang jualan. Iya. Nah, saya tanya nih Pak Kades, di 2007 ya. itu sampai 2008 itu masih artinya berprofesi sebagai pedagang lah, pedagang kecil-kecilan di pasar pagi Kayu Agung. Nah, ini kan Pak Kades kan masih kontrak nih di Kayu Agung nih, di bedeng salah satu kontrakan di pasar Kayu Agung lah, katakanlah seputaran situ. Nah, di 2008 Pak Amir berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai kades Pinang Legati. Apa yang menjadi motivasi terpikirkan Pak Kades untuk mencalonkan diri? Sebenarnya begini Pak Aziz,
pada tahun itu saya tidak ada niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi oleh karena dari desa Sungai Pinang Lagati menginginkan saya untuk menjadi kepala desa di desa Sungai Pinang Lagati, di antaranya tokoh-tokoh masyarakat dan juga ada keluarga yang mengharapkan saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi bagi saya pada waktu itu sedikit pun tidak ada terlintas di dalam hati saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ya. Nah, setelah beberapa orang bertemu waktu di acara-acara kematian, takziah, dan juga di acara hitanan, acara perkawinan, koordinasi, komunikasi dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar di desa Sungai Pinang Lagati, bahwa mereka itu menginginkan saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Sungai Pinang Lagati. Pada waktu itu, sekali dua kali pertemuan, saya belum bisa menanggapi hal yang demikian. Karena di hati saya belum terpikirkan untuk menjadi salah satu pemimpin, walaupun di level desa. Karena saya merasa keterbatasan saya, kekurangan saya, yang pertama dari segi finansial dan juga di ilmu pemerintahan. Makanya saya tidak ada terpikirkan pada waktu itu. Tidak terpikirkan. Pada waktu itu tidak terpikirkan. Lama-lama proses berjalan, tahapan Pilkades pada tahun 2008 itu sudah dimulai, sering kali berkomunikasi dan juga didatangi oleh keluarga dan masyarakat. Ya, saya katakan demikian, saya katakan begini, insya Allah mau saya pikir-pikir dulu, saya minta limin waktu 2 bulan atau 3 bulan. Saya akan memikirkan hal yang demikian. Tapi seiring dengan itu, setiap saya kembali ke desa ataupun ke dusun, maksud saya kembali itu sedang berada di dusun, kadang-kadang kan di luar, pulang ya, dagang jualan kan. Ya, kadang-kadang ke Talang, ke daerah Tanjung Batu, sepulangnya dari situ, sering komunikasi yang demikian. Tokoh-tokoh masyarakat mengharapkan untuk saya menjadi nyalon kepala desa. Nah, maka setelah panitia terbentuk, saya nyatakan untuk siap mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pada waktu itu saya memang kalau segi keuangan ataupun segi finansial memang ada keterbatasan, saya merasa demikian, sehingga saya tidak bisa langsung menjawab harapan mereka. Tetapi oleh karena masyarakat dan keluarga mereka bertanggung jawab ataupun dia siap membantu, baik dalam hal keuangan, dalam hal mencarikan masa untuk dalam pelaksanaan pemilihan itu, maka saya bersedia untuk mencalonkan diri. Sehingga pada waktu itu dalam proses penjaringan dan juga penyaringan, saya menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan administrasi pencalonan kepala desa pada waktu itu. Jadi sehingga saya mendaftarkan dirilah sebagai bakal calon kepala desa di desa Sungai Pinang Lagati. Jadi itu yang jadi berdasarkan pengalaman. Desakan masyarakat, atas support masyarakat. Artinya Pak Kades tadi berpikir secara finansial tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, karena tidak mungkin. Ekonomi masih syarat marut pada waktu itu. Iya. Artinya Pak Amir juga masih kontrak. Iya, dan kerjaan seberabut, mondar-mandir bawa barang. Iya. Katakanlah kalau bahasa daerah itu ya nyusul kalangan lah. Nyusul kalangan, iya. Kira seperti itu. Dan terpikirkan oleh Pak Amir untuk menyalonkan diri pada 2008. Iya. Dan itu ada berapa kandidat pada waktu itu, Pak Amir? Pada tahun 2008 itu ada 2 kandidat. Ada dua kandidat sama Pak Amir? Sama saya. Iya. Pada waktu itu Pak Ramlan Junaidi, anak putra daripada mantan kepala desa Sungai Pinang 3 pada masanya. Jadi hanya bersaing. Dua orang ya. Dua orang. Nah. Jadi ketika ini kan pertama kali nih. Iya benar. Ini kan pertama kali Pak Kades mengalami sesuatu hal yang belum pernah sama sekali dialami. Belum Terus ketika
terjadi pemilihan, katakanlah ini diloloskan, lolos lah. Tapi secara administrasi Pak Amir dinyatakan sebagai calon kepala desa Pinang Lagati. Iya. Nah, ketika lolos nih, artinya ada tahap pemilihan. Pemilihan ya. Bagaimana perasaan Pak Kades, Pak Amir ketika pertama kali katakanlah terjunlah ke pemilihan, katakanlah Pilkades Sungai Pinang Lagati. Apa perasaan pada waktu itu, Pak? Yang jelas bagi saya asing, karena pemilihan kepala desa itu berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang sudah pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Yang pertama, kita itu harus silaturahmi dengan masyarakat, baik itu di kalangan bawah maupun di kalangan menengah. Maksud saya di kalangan atas itu yang usianya mungkin tidak sebaya dengan kita. Ya, katakanlah di atas di kita tokoh-tokoh masyarakat lah. lah. Ya, kalau dengan yang sebaya dengan kita, seumuran dengan kita, itu lebih mudah kalau berkomunikasi. Ya. Karena kita belum pernah menjadi apapun di desa, baik itu menjadi RT ataupun lembaga lainnya. Kita belum pernah menjabat sama sekali. Menjabat. Jadi ikut di organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat lagi belum pernah. Jadi merasa ada kesulitan. Tapi dalam waktu yang berjalan, sebulan, 2 bulan, jadi beradaptasi terus, sehingga barangkali masyarakat tuh kalau kita katakan mulai mengerti dari apa yang kemauan ataupun kehendak kita. Karena pada waktu itu kan belum ada masa kampanye. Jadi belum bisa menyatakan untuk menyampaikan visi misi di acara-acara formal itu kan belum bisa. Kita kan masih silaturahmi, bertandang ke keluarga, masyarakat itu kan. Jadi mereka itu kan banyak belum tahu kalau kita ingin mencalonkan diri kan. Sebagian besar itu kan belum tahu kalau kita itu mau mencalonkan diri sebagai kepala desa kan. Setelah perjalanan waktu itulah dinyatakan pada waktu itu sesudah mengundi nomor urut, itu baru semacam kampanye. Kampanye itu door to door, saya tidak pernah mengadakan kampanye semacam mengumpulkan massa. Mengadakan acara lah. Mengadakan acara itu tidak pernah, tapi saya lebih kepada door to door, dari rumah ke rumah, silaturahmi. Itu mungkin tidak siang, itu mungkin malam. Kalau tidak sempat malam, siang, karena tidak bisa secara full untuk melaksanakan sepertinya silaturahmi, karena kita dikejar dengan ekonomi, kekurangan dengan segala kekurangan tadi kan. Jadi sembari berpikir untuk menghidupi keluarga kita berpikir untuk mencalonkan diri. Terus pada waktu itu Pak Kades, adakah terpikir terlintas di hati Pak Kades maksudnya keraguan? Apakah pada waktu itu perasaan optimis yang selalu ditanamkan pada dalam hati? Pada waktu itu saya merasa optimis. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena pada waktu itu masyarakat itu memang mendukung sepenuhnya. Karena saya bukan kehendak saya, bukan kemauan saya, dan bukan kemauan keluarga, tapi lebih kepada kemauan ataupun kehendak dari masyarakat secara Jadi itu yang membuat Pak Amir optimis, percaya diri bahwasanya insya Allah saya akan terpilih. Terus pada pemilihan pada waktu itu sejauh mana sih selisih perolehan suara Pak terhadap calon yang satu? Itu nomor berapa pada waktu itu Pak? Pada waktu itu saya mendapatkan nomor urut 1. Urut 1 ya? Pak Ramlan Junaidi mendapatkan nomor urut 2. Setelah diadakan pemilihan, kalau saya tidak salah ingat itu di bulan April tanggal 25 tahun 2008, hasil yang kami peroleh itu kalau tidak salah selisih 120. Sangat signifikan lah 120 itu satu selisih yang banyak lah. Sangat banyak. Oleh karena pada waktu itu jumlah pemilih di desa Sungai Pinang Lagati belum seperti tahun 2016, seperti tahun 2022. Itu berapa banyak? Itu lebih kurang masih sekitar 900 mata pilih, bukan yang menggunakan hak pilih, tapi yang
Jumlah mata pilih. Jumlah mata pilih. Jumlah mata pilih. 900. 900. Artinya kalau saya lihat seperti itu, desa ini desa Pamekaran, Pak. Iya benar. Jadi Pak Amir adalah kepala desa yang pertama kali desa Pamekaran. Apa ada saya sebagai kepala desa definitif desa Pamekaran, ya. Tapi sebelumnya diisi oleh PJS kepala desa. Jadi secara definitif pemilihan masyarakat demokrasi Pak Amir yang pertama kali menjabat. Saya yang luar biasa. Luar biasa, guys. Pak Amir ini merupakan salah satu kepala desa yang pertama kali menjabat di desa Sungai Pinang Lagati. Definitif Desa Pinang Lagati. Dan tentu guys, suatu hal yang patut kita apresiasi, Pak Amir jadi pertama kali Kades ini adalah atas dukungan penuh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sungai Pinang Lagati. Pak Kades, jabatan Kades adalah 6 tahun. 6 tahun. Diatur dalam undang-undang. Iya benar. Artinya undang-undang desa lah. Ya. Selama 6 tahun dari dilantik 2018. Artinya kalau kita kalkulasi secara manual 6 tahun itu di 2014 berakhir. Iya benar. 2014. Nah, artinya selama 6 tahun Pak Amir menjabat Kades dan tentu banyak hal-hal yang sudah dilakukan untuk mensejahterakan ataupun kepentingan pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Ya, betul. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika di 2014 habis masa jabatan Pak Amir sebagai Kades dan Pak Amir berkeinginan kembali untuk mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya. Tentu hal positif lah yang mendorong Pak Amir untuk mencalonkan diri kedua kali menjadi kepala desa Sungai Pinang Lagati. Nah, sekarang apa sih keyakinan di dalam hati Pak Amir ketika Pak Amir mencalonkan diri untuk kedua kalinya? Dan tentu begini, secara penilaian saya kira sebelum dan sesudah menjabat itu beda. Artinya kalau kita sebelum menjabat itu tidak ada hal-hal negatif yang terlintas atau dinilai oleh masyarakat. Dan ketika kita terpilih dan menjabat selama 6 tahun, pasti ada hal-hal negatif yang sudah berkembang di masyarakat. Betul. Dan tentunya ada nilai-nilai seperti itu, baik terhadap tim sukses kita, keluarga, ataupun tingkah laku kita di masyarakat. Nah, sekarang yang membuat Pak Kades optimis pada waktu itu mencalonkan diri untuk kedua kalinya apa sih, Pak? Yang pertama begini, pada waktu tahun 2014 itu saya masih menjabat PJS lagi. Jadi pada waktu itu ketika kita katakanlah habis masa jabatan itu PJS itu ada PJS satu tahun. Masih dijabat PJS Kades lama. Jadi tapi saya yang menjabat pada waktu itu. Amir yang menjabat. Ya benar. Nah, setelah saya menjabat 1 tahun itu di tahun 2015 keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi pada waktu itu menunggu peraturan Bupati. Jadi belum bisa melaksanakan Pilkades di tahun 2015 atau benar di tahun 2015 awal itu. Awal tahun itu belum bisa. Oleh karena pada waktu itu saya habis yang PJS-nya. Jadi dijabat oleh PNS dari kecamatan. Karena beralih dari aturan yang baru. Tidak boleh dijabat oleh Kades. Tidak boleh sipil lah. Tidak boleh dijabat oleh di luar pegawai negeri sipil di pemerintah daerah tersebut. Jadi diisilah oleh PJS. Lebih kurang setahun 8 bulan. 8 bulan, lama juga Pak. Lama juga. Jadi setelah setahun 8 bulan, dalam proses setahun 8 bulan itu oleh PJS Kades yang dari kecamatan tadi, dari PNS tadi, ialah proses penjaringan kembali kepala desa untuk periode 2016-2022. Oh, 2016-2022. Artinya pemilihan kedua itu di 2016. 2016, betul. Jadi agak jeda 2 tahun lah dari situ. 2 tahun kurang lebih. 2 tahun dari masa jabatan Pak Amir habis. Iya benar. Jadi di 2016, artinya kan sudah katakanlah sudah terlalu jauh jeda. Iya benar. Artinya mungkin kalau kita sering keluar, masyarakat itu sudah lupa dengan kita. Iya benar. Nah ini tentu punya trik nih Pak Kades. Punya trik dalam artian ya tadi kan jarak di 2014 Pak Amir menjabat habis masa jabatan kan ini kan di 2016 artinya lebih kurang 2 tahun lah. Pak Amir tidak menjabat kepala desa dan tidak berkecimpung lah di bidang kepemerintahan. Artinya ya masyarakat itu
secara kedekatan mungkin sudah tidak lagi dekat seperti Pak Amir ya, menjabat Kades. Betul. Nah, ya, betul. Pak Amir kan 2016 mencalonkan diri kembali. Iya, betul. Artinya ada satu keyakinan Betul. di dalam diri Pak Amir untuk mencalonkan diri dan akan terpilih kembali untuk kedua kali. Apa yang meyakinkan Pak Amir pada waktu itu? Yang pertama, PJS pada waktu itu kan diisi oleh pegawai negeri sipil dari kecamatan, yaitu Pak Jauhari kan. Iya, Pak Jauhari. Pak Jauhari itu warga desa Talang Dukun kan, bukan warga desa Sungai Pinang Lagati. Sudah itu saya merasa terus bersilaturahmi dengan masyarakat walaupun saya selama sudah tidak menjabat tidak menjabat, walaupun saya sudah berhenti pada waktu itu. Tapi masih banyak, sebagian besar masyarakat itu masih menghendaki saya untuk mencalonkan kembali. Jadi tuntutan masyarakat pada itu membuat motivasi Pak Amir untuk mencalonkan kembali. Tapi sama seperti periode pertama. Sama seperti periode pertama. Jadi artinya ada dorongan-dorongan dari tokoh masyarakat, dari pemuda lah. Dari tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa dan BPD pada untuk waktu itu. Meminta Pak Amir untuk mencalonkan kembali kedua kali. Betul. Jadi itu yang memotivasi Pak Amir untuk mencalonkan kedua kali di 2016. Betul. Di 2016, ini kan pencalonan kembali. Iya. Ini ada berapa kandidat Pak Amir yang harus kita, ya katakanlah kita saingi lah dalam satu kompetisi? Pada waktu itu, di tahun 2016, calon itu 3 orang. 3 orang itu termasuk saya pada waktu itu. Jadi 3 orang yang sama-sama berdomisili di desa Sungai Pinang Lagati, senior dari kita, sudah itu lebih berpengalaman dari kita. Iya. Ya, calonnya 3 orang itu. Kenapa Pak Amir bilang seperti itu? Ya, saya bilang demikian begini, Bapak Suparman itu mantan TNI. Dia biasa memimpin. Jadi artinya secara kelas lah. Secara kelas beliau lebih senior lah. Lebih senior. Secara kepemimpinan. Secara kepemimpinan dia pernah bertugas sebagai Babinsa di Temarakuang, pernah bertugas di Koramil. Ya. Pengalaman jam terbang dia lebih banyak. Artinya jam terbang di masyarakat itu lebih paham lah. Lebih paham. Apalagi tentang di pemerintahan dan juga di kemasyarakatan, beliau lebih senior. Tapi Pak Amir kan tidak gentar dengan hal itu. Saya masih tetap berkeyakinan dengan percaya diri terhadap keinginan masyarakat tadi. Karena masyarakat tadi masih mengharapkan dan menghendaki saya masih tetap didukung pada waktu dan itu. Akhirnya di 2016 Pak Amir terpilih untuk kedua kali. Alhamdulillah terpilih. Nah, ini saya tanya masalah suara. Apakah signifikan pada waktu itu? Pada waktu itu tidak signifikan. Itu kalau tidak salah jumlah suara sah pada waktu itu 999 suara. Artinya ada penambahan dari tahun 2008 tapi tadi. Tidak signifikan. Tapi perolehan saya pada waktu itu selisih dari peringkat yang kedua lebih kurang kalau tidak salah kurang dari 50 suara. Kurang dari 50 suara. Artinya 3 orang kandidat selisih lebih kurang dari 50 suara. Iya. Tapi kan paling tidak kan kita ini kan tidak mengharapkan banyak suara. Yang penting kita betul. Menang. Lolos. Suara dari pemilihan. Suara terbanyak. Nah, jadi kembali terpilih. Pak Amir terpilih dan menjabat Kades Sungai Pinang Lagati untuk kedua kalinya. Betul. Dan berakhir di periode 2022 ya. 2022 bulan 11 November pada waktu itu. 11 November. Nah, di 2022 ini kembali ada pemilihan serentak Kabupaten Ogan Ilir. Betul. Seluruh kepala desa yang habis masa jabatan harus dilakukan pemilihan pada waktu itu. Termasuk katakanlah desa tetangga Anda, Sungai Pinang 3. Ya, betul. Itu melakukan pilkada serentak. Kembali Anda terpikirkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Sungai Pinang Lagati yang ketiga kali.
Nah, tentu ya ada suatu trik lah. Karena jarang ini Pak Kades. Kades yang mencalonkan diri ketiga kali itu untuk terpilih. Itu jarang sekali. Ya, betul. Saya berbicara ini fakta yang di lapangan. Seperti di Oki banyak Kades yang mencalonkan diri itu gugur. Nah, ini mungkin nggak tahu apa ini sudah suatu fakta ataupun apa mitos, kita nggak ngerti. Tapi Pak Amir berkeyakinan di 2022 mencalonkan diri kembali sebagai Kades Sungai Pinang Legati dan terpilih. Nah, terpilih untuk ketiga kalinya. Betul. Yang dilantik baru-baru tadi tanggal 21 Desember 2022. Artinya sekarang sudah menjabat Kades Sungai Pinang Legati yang ketiga kali. Tentu ini ada trik Pak Amir untuk ya katakanlah 1, 2, 3. Nah, sedangkan di masa yang ketiga kali ini kan masa dunia digital, artinya masa zaman kemajuan lah. Ya, betul. Masyarakat sudah tidak melek lagi, artinya tidak tertutup lagi, sudah melek masyarakat sekarang. Udah banyak hal-hal suatu perbandingan bagi masyarakat itu untuk memilih kandidat calon kepala desanya. Nah, Pak Amir terpilih kembali. Ini apa nih sebenarnya trik? Dan saya dengar-dengar ya pemilihan di 2022 ini sangat signifikan. Suara yang Pak Amir dapat itu paling banyak gitu loh, dibandingkan kandidat yang lain. Nah, ini coba jelaskan Pak Amir, apa ada trik-trik tersendiri mungkin untuk mencapai suatu prestasi ini? Sebelum saya menjelaskan tentang trik-trik pencalonan, terlebih dahulu aku flashback dulu ke belakang. Pada waktu tahun 2021 itu saya tidak berpikir ingin mencalonkan diri sebenarnya. Jadi sudah ada terpikir kan untuk tidak mencalonkan diri? Tidak mencalonkan diri. Tapi oleh karena pada masa-masa sudah mendekati tahun 2022, karena katanya pada waktu itu di bulan 4 ataupun bulan April tahun 2022 akan dibentuk panitia kabupaten. Jadi setelah panitia kabupaten itu terbentuk, jadi sering komunikasi dengan kawan-kawan sama-sama yang sebagai Kades yang sedang menjabat jadi sebagai kepala desa. Sering komunikasi lah dengan Kades. Sharing kan, Kades sharing gitu kan, segala macam kan. Jadi oleh karena terlalu sering komunikasi yang demikian, timbul masukan-masukan, kadang-kadang berpikir dengan status sosial kita apabila kita tidak menjadi Kades lagi begini kan. Penghargaan orang kepada kita sudah berbeda, penghormatan kepada kita sudah lain dari kita menjabat sebagai Kades. Sehingga setelah mendekati bulan April itu saya terpikirkan kembali terpikir untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kalau dari segi trik yang khusus, saya anggap tidak ada trik yang khusus. Mas sekedar mungkin pergaulan dengan masyarakat. Pergaulan dengan masyarakat. Sudah itu bagi saya lembaga-lembaga yang ada di desa dan juga masyarakat, saya tidak menunjukkan perubahan kepada mereka. Tapi kalau mereka berprasangka begini-begini kepada kita, kepada perangkat-perangkat kita, itu terserah mereka. Itu hak mereka lah gitu ya. Yang penting Tapi sebagai kepala desa, Pak Amir sudah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan sudah menjalin komunikasi yang baik terhadap lembaga desa, perangkat desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Sungai Pinang Legati. Dan tentu ini suatu modal, Pak. Suatu modal kita untuk melangkah lebih maju. Dan terkait masalah pembangunan tentu. Nah, pemerintah pusat, saya lupa di tahun berapa mulai dikucurkannya dana desa untuk membantu pembangunan, menghidupkan pembangunan di desa. Tentu inilah satu modal bagi Pak Amir sebagai kepala desa untuk memberikan suatu realisasi yang baik, yang dianggap masyarakat Pak Amir adalah betul-betul Kades yang menghidupkan suasana di desa dan memberikan suatu pembangunan, kemajuan pembangunan di desa baik secara fisik maupun non fisik, secara mungkin ya katakanlah dianggap masyarakat mampu lah. Seperti itu ketika akhirnya Pak Amir berpikirkan untuk mencalonkan diri kembali dan terpilih. Tentu ini suatu kepercayaan bagi masyarakat, harus dijaga Pak Amir. Itu guys, Pak Amir ini 3 periode menjabat kepala desa Sungai Pinang 3 Legati. Ya, Sungai Pinang Legati.
Sungai Pinang-Lagati. Artinya suatu hal katakanlah yang sulit untuk digapai banyak kepala desa dimanapun itu berada untuk terpilih ketiga kalinya. Artinya suatu hal ada yang trik untuk semacam ini, mungkin Pak Amir komunikasi yang baik harus dijalin dengan masyarakat, terus roda pembangunan yang harus dijalankan sesuai dengan visi misi Pak Amir. Mungkin ini guys, ini patut kita acungkan jempol terhadap Kades Amir ini. Baik Pak Kades, ini terakhir nih, harapan Pak Kades ke depan. Ini kan baru awal Pak Kades dilantik sebagai katakanlah Kades Pinang-Lagati tanggal 21 Desember 2022. Yang masih jauh lagi perjalanan Pak Amir sebagai Kades selama menjabat 6 tahun ini. Apa kira-kira harapan Pak Amir dan mungkin ke depan apa yang harus dilakukan Pak Amir? Yang jelas bagi saya, harapan saya sebagai kepala desa untuk periode terakhir ini, untuk periode 2022-2028 ini, itu yang pertama saya lebih fokus untuk melaksanakan program-program yang tertunda di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu akibat COVID-19. Jadi pembangunan tertunda pada waktu itu? Pembangunan tertunda. Banyak sekali pembangunan yang tertunda, sepertinya pembangunan jalan desa, jalan setapak, dan juga MCK, sumur bor, dan lain-lain itu banyak tertunda. Oleh karena dananya dialihkan ke dana COVID-19. Sehingga pembangunan tersebut saya rencanakan di tahun 2022-2028 yang akan datang. Selebihnya ya kalau memang itu yang tertunda tadi sudah terlaksana, insya Allah itu masih tetap ada program-program yang baru. Mungkin itu Pak Kades ya. Makasih Pak Kades atas bincang-bincang singkatnya kali ini, dan tentu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Kades di podcast SMS Yoki. Suatu saat kita akan jumpa lagi mungkin di momen-momen yang lainnya. Demikian guys, bincang-bincang singkat saya bersama Kades Pinang-Lagati menjabat 3 periode. Tentu suatu hal katakanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh kades-kades lain. Namun Pak Amir ini menjabat 3 periode. Nah itu guys, mungkin ini suatu acuan menjadi motivasi kita bahwa kades-kades yang ada di seluruh Indonesia tidak segampang kita membalikkan telapak tangan untuk menggapai suatu prestasi yang kita inginkan. Terima kasih dan sampai jumpa.